Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, bagi yang baru nonton atau yang baru mengunjungi YouTube channel aku, perkenalkan, nama aku Sehari Masugi. Aku dari kelas 3C, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas satu topik lagi yang cukup menarik, yaitu terkait dengan optimalisasi infrastruktur industri di perbankan syariah di era digital. Oke, so let's go to pembahasannya. Ya baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Jadi teman-teman, pada saat ini perbankan syariah itu berada pada persimpangan yang cukup penting. Karena apa? Di satu sisi ia membawa nilai-nilai spiritual, ya. Kita tahu bahwa ada keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang pastinya. Nah, tapi di sisi lain dunia bergerak sangat cepat menuju digitalisasi, ya. Semua itu serba online, ya, serba instan dan serba data, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah bagaimana industri perbankan syariah itu bisa tetap relevan gitu di era digital ini. Nah, jawabannya itu terletak pada satu kata kunci, yaitu optimalisasi infrastruktur gitu. Jadi tanpa infrastruktur yang kuat, ya, prinsip syariah itu sulit untuk diterapkan secara luas gitu. Jadi digitalisasi itu bukan hanya sekedar soal teknologi, ya, tapi tentang bagaimana nilai-nilai Islam gitu bisa menyatu dalam sistem keuangan, ya, sistem keuangan modern gitu. Terus bukan hanya itu, tapi dia juga mampu dalam efisien, ya, aman dan inklusif gitu. Kemudian gambaran umum industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, Indonesia tuh memiliki posisi yang sangat-sangat strategis. Kita sudah pernah bahas pada topik sebelumnya, ya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dengan angka yang cukup fantastis, yaitu 240 juta penduduk muslim, ya. Nah, di sini Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia, gitu. Jadi kita sudah sempat singgung bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ya, pada tahun 2024 itu telah mengeluarkan data bahwa aset perbankan syariah nasional sudah menembus 760 triliun gitu, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 12%. Nah, namun angka itu baru mewakili sekitar 7% dari total aset perbankan nasional gitu. Artinya apa? Artinya ruang tumbuh masih sangat besar gitu bagi bank syariah. Nah, disinilah, ya, digitalisasi dan juga infrastruktur teknologi memainkan peran utama gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya infrastruktur perbankan syariah itu? Jadi teman-teman, kata infrastruktur itu di sini, ya, bukan cuman terkait dengan gedung ataupun server gitu, tapi menyangkut dengan seluruh sistem yang menopang operasi perbankan gitu. Jadi yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi atau IT, ya. Kemudian yang kedua ada infrastruktur regulasi dan juga pengawasan. Yang ketiga ada infrastruktur SDM dan literasi digital. Yang keempat ada infrastruktur kolaborasi antar lembaga. Nah,
Jadi keempat elemen ini tuh saling berhubungan gitu ya. Nah, jadi mereka tuh fungsinya untuk membentuk fondasi supaya bank syariah itu bisa beroperasi efisien dan kompetitif ya, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Kemudian infrastruktur teknologi ya, digital core banking ya. Jadi bank syariah ini untuk saat ini ya sedang gencar dalam memperkuat digital core banking ya. Jadi sistem utama yang mengatur seluruh transaksi nasabah itu secara otomatis dan juga real time gitu. Nah, contoh nyata yaitu Bank Syariah Indonesia atau kita kenal sebagai BSI. Dia menggunakan sistem BSI Mobile. Nah, hal ini memungkinkan bahwa pembukaan rekening, zakat, infak, ya, sedekah, hingga investasi ya bisa langsung dari ponsel saja gitu. Nah, kemudian ada juga bank muamalat nih. Nah, bank muamalat juga mengembangkan muamalat DIN ya. Terus ada aplikasi digital yang mengintegrasikan gitu pembiayaan ya, tabungan dan juga layanan haji gitu. Jadi teman-teman, digitalisasi semacam ini tuh bukan hanya efisiensi ya, tapi juga cara terbaru dalam menjaga nilai transparansi dan keamanan gitu. Jadi dua hal yang menjadi bagian dari Makasih Syariah, transparansi dan juga aman gitu. Nah, tantangannya ya, jadi teman-teman pasti ada tantangannya gitu. Jadi sistem digital itu butuh keamanan yang sangat tinggi ya, mulai dari serangan cyber. Nah, itu bisa menjadi ancaman besar karena infrastruktur keamanan data atau cyber security menjadi fokus utama dalam optimalisasi industri perbankan syariah. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan infrastruktur regulasi dan pengawasan. Jadi teman-teman, digitalisasi tanpa regulasi yang kuat ya, ibarat kapal tanpa kompas gitu. Jadi OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI ya punya peran penting gitu, punya peran penting yang sangat penting di sini. Nah, di mana OJK memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen digital. Atau kemudian yang kedua, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia memiliki fungsi untuk mendorong sistem pembayaran berbasis syariah seperti QRIS Syariah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu DSN MUI. Nah, jadi DSN MUI ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan fakta ya, supaya dapat memastikan setiap produk digital dari fintech lending sampai digital suku tetap sesuai dengan syariah gitu. Nah, namun pengawasan digital ini juga menuntut sistem yang canggih gitu. For example, penggunaan RegTech atau regulator technology. Nah, yaitu sistem pengawasan otomatis berbasis data gitu ya. Supaya bank syariah ini tuh bisa tetap patuh tanpa mengorbankan efisiensi gitu. Nah, kemudian infrastruktur sumber daya manusia dan literasi digital. Jadi perbankan syariah itu tidak akan bisa maju kalau SDM-nya
tidak paham terkait dengan teknologi gitu. Pada kenyataannya teman-teman, masih banyak pegawai bank syariah yang kuat di fikih muamalah tapi belum terbiasa dengan big data atau analisis digital gitu. Nah, tetap hal ini ada solusinya gitu. Apa solusinya? Mari kita bahas. Jadi solusinya tuh ada beberapa solusi yang dapat digunakan gitu. Yang pertama adalah laksanakan pelatihan intensif bagi pegawai bank di bidang digital finance dan juga keamanan data. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama antara kampus dan bank syariah. Agar apa? Agar dapat mencetak STM hybrid gitu. Paham syariah sekaligus tech savvy. Nah, kemudian selain daripada itu, literasi masyarakat juga penting gitu ya, karena menurut survei OJK tahun 2023 ya, tingkat literasi keuangan syariah ya, baru sekitar 9,1%. Nah, artinya masih banyak masyarakat yang belum paham ya manfaat dan ya mekanisme bank syariah digital gitu. Kemudian bukan hanya itu, ada juga kampanye literasi ya melalui media sosial, webinar, komunitas ya. Nah, jadi cara ini tuh efektif gitu untuk menjembatani kesenjangan atau dapat menjadi solusi gitu untuk hal ini gitu ya. Kemudian infrastruktur kolaborasi dan ekosistem digital. Jadi optimalisasi infrastruktur itu tidak bisa sejalan atau tidak bisa berjalan, maksudnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya ya. Bank syariah itu tetap memerlukan kolaborasi ya. Kolaborasi dengan siapa saja ya, dengan fintech syariah ya, seperti Amanah, Investor Syariah dan Alami misalnya. Terus ada e-commerce halal gitu ya. Nah, ini tuh bertujuan agar integrasi pembayaran syariah gitu. Kemudian ada startup teknologi ya. Nah, startup teknologi ini tuh dia membantu pengembangan sistem AI gitu ya. Bukan hanya sistem AI tapi ada blockchain ya, ada blockchain, terus ada big data juga ya, sesuai dengan syariah gitu. Untuk contohnya adalah BSI ya. BSI itu dia menjalin kerjasama dengan startup untuk mengembangkan AI based trace gitu. AI based risk scoring ya. Supaya apa? Supaya pembiayaan itu lebih cepat disetujui tanpa melanggar prinsip keadilan gitu. Jadi kolaborasi ini tuh semacam apa ya, satu hal ya yang dapat mampu untuk menciptakan konsisten syariah digital yang berdaya dan ya berdaya saingnya sampai pada tingkat global gitu. Teman-teman, tetap saja dari semua hal tadi itu terdapat tantangan ya, tantangan dalam optimalisasi infrastruktur gitu. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas terkait dengan tantangan ya secara garis besar yang sering atau yang masih dihadapi oleh ekonomi syariah atau bank-bank syariah gitu. Yang pertama adalah biaya investasi tinggi. Jadi
penerapan teknologi digital memerlukan dana yang cukup besar. Nah, sementara margin keuntungan untuk bank syariah itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, gitu ya. Terus kurangnya integrasi sistem antar bank. Nah, itu yang kedua. Jadi, yang kedua yaitu kurangnya integrasi sistem antar bank. Jadi, data nasabah itu belum sepenuhnya bisa diakses akses lintas lembaga, karena ya belum ada bank syariah yang data center nasional, atau belum ada syariah data center nasional gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan teknologi antar daerah gitu. Jadi kalau di kota besar ya layanan digital itu ya sangat mudah gitu, tapi kalau di daerah-daerah pedesaan misalnya gitu, masih banyak masyarakat yang belum terjangkau jaringan internetnya gitu, atau kualitas ataupun kondisi internetnya tuh belum masuk pada kategori stabil gitu. Nah, semua ini memerlukan strategi nasional. Supaya apa? Supaya digitalisasi syariah itu tidak hanya modern, tapi juga merata dan inklusif gitu. Kemudian ada peluang di depan mata gitu. Jadi meskipun ada berbagai macam tantangan gitu ya, tapi tetap bank syariah itu memiliki peluang gitu ya. Jadi apa yang menjadi peluangnya? Nah, yang pertama adalah peluang pasar muslim terbesar di dunia ya. Indonesia tuh bisa menjadi hubungan syariah digital untuk Asia Tenggara gitu. Wow, keren kan? Kemudian yang kedua adalah dukungan pemerintah. Jadi melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI ya, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEXI ya, itu mereka terus mendorong digitalisasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada kemajuan teknologi global ya. Jadi artificial intelligence ya, blockchain dan juga open banking ya. Hal itu dapat membantu mempercepat analisis risiko ya, dan pembiayaan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Nah, contoh inovasi yang nyata adalah blockchain zakat tracking ya. Jadi blockchain zakat tracking ini tuh dia sistemnya tuh transparansi donasi gitu. Kemudian ada juga smart contract berbasis syariah gitu. Jadi terdapat akad-akad pembiayaan digital di dalamnya gitu. Nah, kemudian ada digital sukuk investasi ya. Digital sukuk investasi halal berbasis aset real gitu. Jadi teman-teman, dari semua inovasi ini ya, atau dari hal yang saya sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa perbandingan syariah itu bukan anti modern gitu, tapi
justru memimpin modernitas, ya, modernitas yang bermoral gitu atau beretika gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah itu bukan hanya sekedar strategi, ya, bukan hanya strategi bisnis, ya, tapi dia juga merupakan sebuah misi moral, gitu. Tujuannya itu ya bukan untuk sekedar membuat layanan lebih cepat, ya, bukan juga untuk mencari keuntungan secara besar-besaran gitu, tapi dia juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam itu tetap hidup, ya, tetap hidup di dunia yang serba digital ini gitu. Jadi digitalisasi itu akan terus menjadi jembatan antara teknologi dan keberkahan gitu. Kalau infrastruktur kuat, ya, regulasi selaras SDM itu akan unggul teman-teman, ya. Dan ya kalau misalnya kolaborasi itu diperluas, maka Indonesia tidak akan hanya menjadi pemain, tapi dapat menjadi pemimpin, ya, pemimpin global dalam ekonomi syariah digital. Wow, luar biasa ya. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Karena satu like dari kalian sangat berharga. Bye-bye. See you next video. Ekonomi digital di Indonesia berpotensi menghadirkan masa depan yang cerah bagi ekonomi Indonesia. Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital atau 600.000 talenta digital setiap tahunnya untuk mendukung agenda transformasi digital. Formasi talenta digital ini akan lebih didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z yang sedang dalam usia produktif. Ini peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil kesempatan. Jenis talenta digital meliputi digital bisnis seperti digital transformation manager atau digital venture strategist, data analis, dan data scientist. Ayo asah kemampuan dan skillmu, manfaatkan peluang dan meraih cuan dalam industri digital.